Kalau kita klik di sini, nah ini kan bergerak ya, atau berkedip seperti ini. Artinya ini petunjuk bahwa ini untuk yang selanjutnya ke kanan, yang ini sebelumnya itu ke kiri. Nah, untuk membuatnya itu kita lihat apakah di menu yang di slide ketiga ini apakah sudah ada muncul animasinya. Kita cek ya. Halo teman-teman, selamat jumpa dalam tutorial saya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melakukan modifikasi pada template ke 148 ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial channel ini di beberapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu saya sudah mengupload sebuah tutorial bagaimana membuat template ke 148 yang dapat digunakan untuk presentasi tugas, makalah ataupun skripsi ya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat ya. Ini sudah teman-teman bisa akses tutorialnya bagaimana cara membuat template ini dari awal sampai akhir. Lalu bagi teman-teman yang menginginkan untuk mengakses atau mendownload template ini, teman-teman bisa akses di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Namun bagi teman-teman yang ingin mendownload template ini dan dipergunakan untuk kegiatan tugas dan dokumen yang teman-teman inginkan, jangan lupa untuk mensubscribe terlebih dahulu ya, dengan memberikan kredit subscribe channel ini ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah kurang lebih tampilannya ya, tampilan template ke 148 yang mungkin teman-teman baru pertama kali mengakses channel ini. Ini kita akan coba slideshow. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tekan next ya untuk masuk ke slide berikutnya yang berisi navigasi tentang bab-bab yang kita inginkan. Di sini saya berikan 5 bab karena asumsinya untuk skripsi ya. Jadi teman-teman bisa modifikasi untuk nama tugasnya nanti berapa bab, dan selanjutnya untuk kegiatan mata pelajaran tertentu bagi teman-teman yang mengajar juga bisa. Oke, kemudian ini tampilan masing-masing babnya seperti ini. Dan ini juga bisa diklik kembali ya untuk menuju ke menu utamanya. Lalu bab 2, landasan teori atau tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Nah, ini kan cenderung untuk cocok untuk teman-teman yang menggunakan untuk skripsi ya. Jadi beberapa teman dari teman-teman yang menjadi guru atau pengajar, bagaimana cara untuk mengubahnya untuk cocok digunakan untuk mata pelajaran tertentu ya. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara sedikit memodifikasi template 148 ini. Oke, di sini saya sudah menyediakan ya. Ini adalah contoh dari template yang sudah kita modifikasi ya. Basicnya adalah template ke 148 ya, template 148 ini. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan lagi bagaimana cara membuat desain dari slide yang ini ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar, silahkan akses terlebih dahulu video saya yang ini ya, video saya yang ini yang judulnya adalah tema template 148. Baik, kita mulai. Kita akan lihat ya, kita akan akses sedikit. Ini asumsinya untuk digunakan bagi teman-teman yang profesi sebagai guru atau dosen ya. Ini bisa nanti menu-menunya tentang petunjuk penggunaan, kemudian kompetensi yang diinginkan, kemudian materinya. Nanti di dalam materi ini nanti ada materi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ringkasan atau rangkuman, evaluasi dan referensi yang digunakan. Oke, ini asumsinya saya menggunakan logo sebuah sekolah SMP ya. Jadi teman-teman nanti bisa cocokkan untuk universitas
ataupun SMA dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba slideshow. Oke, ini tampilan awalnya, dan di sini ya nanti teman-teman bisa lakukan animasi berikutnya. Ini mataharinya nanti bisa dibuat bergerak, misalnya seperti ini ya, bergerak perlahan juga bisa, atau awannya juga bisa digunakan atau dianimasikan ya, bergerak ya. Dan di sini ada gambar laptop ya. Ini gambar laptop, kita memanfaatkan fitur zoom yang ada di PowerPoint ini. Nah, kita jadi ini bisa kita klik nanti ngezoom seperti ini teman-teman. Nah, ngezoom, dan ini juga bisa kita klik ya nanti untuk menuju navigasi ke halaman slide yang kita inginkan, yang berisi petunjuk, materi, evaluasi, rangkuman, referensi, dan seterusnya. Kemudian jika kita klik di sini ada navigasinya. Jadi di sini ada navigasi awal, sebelum, dan selanjutnya. Jadi untuk navigasi teman-teman untuk mengklik ke slide berikutnya ataupun ke slide sebelumnya. Contoh di sini saya klik bagian petunjuk ya. Jadi kita klik petunjuk, maka kita akan masuk ke halaman slide petunjuk. Ini teksnya nanti bisa teman-teman isi dengan petunjuk yang teman-teman berikan, tentunya untuk siswa memudahkan belajarnya. Kemudian ini kita menu utama ini berfungsi untuk kembali ke menu awal tadi ya. Jadi menu awal ini bisa kita klik, nanti akan kembali ke halaman ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara memodifikasinya ya. Saya exit, tekan escape pada keyboard, kita keluar ya. Nah, di sini saya ingin masuk ke ini slide-nya, nanti bisa tinggal copy saja ya. Ini saya sudah siapkan slide contohnya untuk slide petunjuk dan materi. Nah, di sini karena materinya satu, berarti di sini saya asumsikan di sini yang yang warna kuning, yang berarti terseleksi di sini. Kemudian teman-teman bisa juga memberikan animasi ya, atau kita duplikat aja ya, karena ini materinya asumsinya materinya 2 dan 3, kita bisa duplikat teman-teman di sini. Ctrl D ya, Ctrl D lagi ya, asumsinya ini ada 3 ya, berarti materinya 1 2 3. Namun di sini teman-teman rubah, ini kita ganti dengan materi 2, kemudian ini kita ganti warnanya, format, save fill, kemudian pilih warna yang mana nih, warna yang ini ya. Kemudian yang ini kita ganti karena isinya adalah materi 2, maka kita kasih warna yang ini, yang oranye ya, tadi kita oranye seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi yang materi 3, kita ganti dengan materi 3. Ini kita ganti dengan warna yang ini. Kemudian yang warna ketiga, materi ketiga kita ganti ya. Ini karena di grup ya teman-teman. Kalau di grup tekan lagi, klik areanya, background untuk materi ketiganya, pilih sini, kemudian pilih ini. Oke, jadi di sini untuk materi ya, untuk materi. Kemudian ini cara kita belajar cara menduplikat dan mengganti tema-tema materinya. Kemudian kita lihat di sini di menu ini ada animasi yang bergerak ya, ada animasi di tanda masing-masing tanda panahnya itu dia berkedip ya. Kita lihat lagi. Kalau kita klik di sini, nah ini kan bergerak ya, atau berkedip seperti ini. Artinya ini petunjuk bahwa ini untuk yang selanjutnya ke kanan, yang ini sebelumnya itu ke kiri. Nah, untuk membuatnya itu kita lihat apakah di menu yang di slide ketiga ini apakah sudah ada muncul animasinya. Kita cek ya. Oh enggak ya. Kayak di sini teman-teman lihat di sini langsung menuju, berarti kita ganti ya. Jadi caranya teman-teman untuk mendapatkan animasi dia berkedip, teman-teman pilih di sini ya. Ini kita ungroup dulu ya, kita ungroup, kita klik pada anak panahnya, kemudian pilih animation, kemudian pilih jenis animasinya itu pulse ya. Ini teman-teman klik di sini pulse. Nah, kemudian dia akan, biar dia bergerak terus,
sampai slide berganti, teman-teman pada bagian di sini animation, menu animasi, animation pane-nya, pilih pada bagian sini, kita pilih timing, kita pilih repeat-nya pada bagian sini adalah until end of slide, kemudian pilih OK. Nah, jadi ini kalau kita slideshow, teman-teman bisa melihat dia akan berkedip terus ya, berkedip terus ya sampai slide ini berganti. Nah, sekarang kita akan terapkan animasi yang kita sudah set tadi ke slide ke anak panah yang ke kanan ini. Kita tekan escape dulu, kita klik di sini, lalu pilih pada menu animasi, pilih animation painter. Jadi ini untuk mengcopy animasinya. Jadi teman-teman klik pada bagian tanda panahnya di sini, klik. Oh sorry, kita undo dulu ya. Ini karena sedang di grup, teman-teman ungroup dulu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ungroup, nanti ketika dipilih diasumsikan nanti yang berkedip semuanya, padahal kita yang inginkan adalah yang panahnya saja. Kita ulangi ya, di sini klik animation painter, lalu klik anak panahnya ke kanan. Oke, jadi ini animasinya akan sama, namun teman-teman agar dia berkedip bersamaan, ini pada bagian startnya ini kita with previous aja. Kalau teman-teman nggak buat seperti itu, ini ada satu, jadi ininya dua. Jadi ini bergerak dulu, ini baru diklik baru bergerak. Jadi biar dia bergerak bersamaan serempak, kita klik pada bagian ini kemudian with previous. Oke, jadi kalau kita klik slideshow, diklik ya, nanti dia bergerak seperti ini. Nah, lalu kita ingin membuat navigasinya ya. Jadi teman-teman selain tadi membuat animasinya, kita klik navigasinya ya. Jadi navigasinya itu mau melekat di mana? Mau melekat di tanda anak panahnya atau di bagian area yang ini, yang teks yang ini. Jadi kalau teman-teman ingin melekat pada area yang di sini, misalnya asumsinya di bagian di bagian warna yang kuning ya, kuning terang ini, teman-teman klik lalu pilih slide insert, lalu pilih link. Nah, jadi ini kan slide 3. Jadi kalau teman-teman ingin sebelumnya berarti kan ke slide 2 kan. Jadi teman-teman pilih slide 2, kemudian pilih OK. Pastikan ini place in this document ya, biar ini muncul. Klik slide 2, kemudian OK. Kemudian yang ini ya, ini kita pilih insert link, kemudian slide keempat ya. Jadi karena selanjutnya ya, berarti kita akan menuju ke slide ini. Kemudian pilih OK. Kita akan uji, kita pilih slideshow, kita klik, nanti dia akan bergerak semuanya, ini anak panahnya. Kemudian kita lihat kursornya sudah berubah ketika kita di atas area yang berwarna kuning terang nih ya. Kita klik, ini akan menuju ke slide kedua ini, karena sebelumnya. Oke, coba kita klik lagi petunjuk di sini. Dia akan masuk ke sini. Kita coba klik slide yang selanjutnya, berarti dia akan menuju ke slide keempat. Oke, slide keempat yang materi ya. Oke, itu adalah cara untuk teman-teman melakukan navigasi ya, pengaturan link navigasinya. Kemudian kita cek dulu apakah ini materi sudah ada linknya. Kalau yang petunjuk tadi kan sudah ada linknya kan. Kita coba link menu utama, kita klik. Oh, di sini belum ada, tandanya belum ada. Gimana kalau yang petunjuk ini kan kursornya berubah jadi tangan ya, seperti ini. Kalau yang materi ini belum ada, jadi kita akan buat menu dulu. Pilih ini ya, pilih ini, lalu klik objeknya ya, objek yang warna putih ini, kemudian insert link, kemudian pilih materi. Jadi materi yang pertama itu kan ada di slide 1 ya, di slide 4. Jadi teman-teman pilih slide 4, kemudian pilih OK. Oke, jadi kalau kita slideshow seperti ini, teman-teman, yang tadinya ini ada petunjuk, nah sekarang yang di materi juga ada. Kalau kita klik, teman-teman akan menuju ke slide yang ada isi materinya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat link pada masing-masing materi. Kalau ini kan materi 1, ini belum ada link, jadi kita belum
belum bisa mengklik ini lalu menuju ke materi 2 ya. Kalau ini menu utama ada ya, ini menu utama ada, sudah jalan. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Lalu apakah ini navigasi yang kita buat di slide berikutnya sudah ada? Ternyata belum. Jadi teman-teman cukup mengcopy saja ya yang kita sudah set tadi. Ini kan sudah, ini sudah, teman-teman tinggal copy saja sebenarnya ini ya. Oke, kemudian copy, lalu yang ini kita hapus ya, kita hapus saja, Ctrl V. Nah ini udah langsung ada animasinya karena kita copy di slide yang sudah kita set tadi. Kita perkecil dulu ya. Oke, ini delete, paste lagi. Yang terakhir ini kita delete, paste lagi. Jadi kalau teman-teman nanti sudah ke slide materi ini sudah ada muncul ya navigasinya. Tinggal nanti teman-teman rubah ya. Kalau ini kan navigasinya masih ke slide yang sebelumnya. Jadi nanti teman-teman cek kembali ini bahwa slide ini kalau sebelumnya itu ke slide berapa. Tinggal teman-teman pilih ini slide, kalau melakukan di sini berarti ini akan slide 4. Kalau yang ini berarti menuju ke slide 6. Oke, baik, sekarang kita akan coba membuat link navigasi di materi kedua ya. Jadi kalau ini kan materi 1. Oke, ini kalau teman-teman klik di sini dia akan menuju ke slide materi 2 yaitu di slide kelima. Jadi pilih insert, link, lalu pilih slide 5, pilih OK. Kalau teman-teman pilih yang di sini berarti slide berapa? Pilih insert, link, slide ke yang ini materi 3, link ke 6. Kemudian pilih OK. Kalau yang menu utama ini udah otomatis karena ini udah kita copy dari semuanya ya. Ini akan menuju, kita lihat nih, ketika saya arahkan kursornya ke sini dia akan menuju ke slide kedua. Kemudian kita di sini tinggal memastikan ini linknya ini masih slide kedua, berarti kita harus rubah ya. Ini rubah menjadi link slide sebelumnya itu link ketiga. Kemudian yang ini ya, ini karena posisinya di slide 4, kalau berikutnya berarti kita ganti dengan slide kelima. Oke, sudah. Kemudian yang ke-6 ya, ini sudah tadi. Oh, ini belum ya, slide 5. Kita klik, berarti sebelumnya pilih slide 5, slide 4 ya, slide 4. Oke, ini pilih link slide ke-6. Nah, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman, ini langkah-langkahnya biar teman-teman nanti paham jadi bagaimana cara untuk melakukan navigasi menggunakan link ya, hyperlink ini. Nah, kalau di materi 2, dia posisinya di materi 2, kita set ini, set materi 1 di mana? Link materi 1 ada di slide 4. Kalau dia di materi 2, materi 3 ada di, kita belum set ini, materi ketiga ini di slide 6. Oke ya. Dan jadi ini contohnya, jadi buat teman-teman biar agar paham bagaimana cara membuat navigasinya. Oke, baik, sekarang ini bagaimana membuat zoom ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ketika kita klik di slide pertama tadi, kita klik di sini dia akan ngezoom. Nah, ini harusnya bisa kembali lagi. Kita akan atur ya. Jadi pengaturannya untuk melakukan insert zoom itu seperti ini. Jadi saya itu menyiapkan sebuah objek ya. Ini objeknya objek PNG ya, laptop transparan. Saya masukkan, kemudian saya akan memasukkan ini ke dalam slide 1. Caranya pilih insert, kemudian zoom, slide zoom. Kemudian teman-teman pilih yang slide kedua, pilih insert. Nah, ini udah dapat, tinggal geser aja di sini. Dibesarkan. Oke, bisa di format bordernya bisa. Oke, nah kalau kita slide ini jalankan. Kita klik ya. Ngezoom ya. Nah, biar dia balik lagi, teman-teman atur ya di sini.
klik di sini, pilih format, return to zoom. Nah, apa bedanya? Jadi teman-teman kalau diklik slideshow nanti, ketika teman-teman klik di sini, dia akan ngezoom. Kalau diklik lagi, dia akan balik lagi ya, balik lagi seperti ini. Jadi lebih interaktif ya. Jadi kalau di sini diklik lagi, dia akan balik lagi ke awal seperti ini. Nah, namun teman-teman jika pilih ini menu petunjuk, dia akan ke petunjuk. Pilih ke menu utama, akan seperti ini. Kemudian jika pilih materi, menu materi, dia akan ke materi 1. Kemudian kalau ingin materi 2, klik di sini. Pilih materi 3, pilih di sini. Pilih materi 1. Nah, ini belum ada navigasinya. Di slide 6 kita tadi belum tentukan navigasinya. Jadi teman-teman tinggal atur lagi. Materi 1 di sini, pilih insert. Materi 1 ada di mana? Di slide 4. Pilih link 4. Oke, yang ini link, kemudian materi 2 ada di slide 5. Oke. Nah, langkah-langkah ini bisa teman-teman gunakan dasar PowerPoint ini sebagai cara membuat sebuah ebook. Jadi teman-teman nanti bisa di-convert ebook ini, PowerPoint ini ke dalam bentuk PDF. Lalu teman-teman ubah menggunakan aplikasi yang sudah kita ajarkan kemarin ya, menggunakan AnyFlip boleh, menggunakan Flip PDF Pro juga boleh. Jadi untuk membuat ebook interaktif ya, membuat ebook interaktif. Ini saya udah ajarkan di ini ya, cara membuat ebook ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini. Baik ya, itu sedikit bagaimana cara memodifikasi ya. Jadi nanti boleh teman-teman rubah kreativitasnya. Tinggal nanti ditambahkan ini materi ya. Kalau materinya 4 gimana ya, tambahkan saja materinya 4. Ya diduplikat saja di sini. Kemudian evaluasinya membuat soal-soal ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat soal ya interaktif menggunakan PowerPoint ini ya. Namun bagi teman-teman yang sudah lama mengakses tutorial saya, sebenarnya saya sudah ajarkan bagaimana cara memasukkan evaluasi ataupun soal-soal interaktif di PowerPoint. Kemudian referensi teman-teman bisa gunakan, mungkin teman-teman belajar menggunakan sistem otomatis referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Oke, baik, demikian teman-teman sekilas review dan tutorial singkat bagaimana cara memodifikasi ya, memodifikasi dari template 148. Oke, ada yang sedikit tertinggal. Ini bagaimana cara membuatnya. Ini hanya kotak biasa ya teman-teman. Saya akan demokan sedikit ya sebelum kita akhiri tutorial ini. Jadi ini teman-teman gini cara membuatnya. Teman-teman cukup membuat yang menu ini ya, menu ini tinggal menu shape kotak ya, buat aja seperti ini. Kemudian shape outline, no outline. Kemudian shape fill-nya bikin warna yang tadi. Oke. Setelah itu teman-teman duplikat, lalu letakkan di atasnya, lalu kecilkan, beri warna yang lain, misalnya warnanya yang oranye tadi, atau warna yang lebih gelap ya, oranye ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa biar sedikit, karena ini backgroundnya sama ya, kita agak rubah lah sedikit warnanya menjadi biru misalnya. Nah ini klik pada bagian ini, klik format, kemudian edit save, kemudian edit point. Teman-teman bisa zoom dulu ini, kemudian geser sedikit ke sini. Oke, kemudian klik aja. Ini sudah jadi, gampang kan? Nah, di sini. Kemudian pilih untuk anak panahnya, pilih insert, save, kemudian ini kita pilih anak panah yang ini. Kemudian letakkan saja di sini. Oke, di sini. Ini teman-teman bisa rubah posisinya. Ya, ini bisa diperkecil lagi ataupun gini-gini ya, boleh, silahkan. Ini boleh seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan save outline-nya, format save outline, no outline. Lalu beri warnanya warna putih. Oke. Tinggal lalu nanti ditambah teks ya. Jadi tambah teks aja. Tambah teks. Oke, seperti ini. Oke ya teman-teman, nah tinggal nanti bikin menu gradasi, klik kanan, format save,
Kemudian di sini pilih shadownya, pilih yang ini misalnya. Oke, udah jadi deh. Oke, gampang ya. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan masukkan di tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan notifikasi update terbaru dari tutorial-tutorial yang kami berikan. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.